Malam itu, terminal Pulau Gebang sudah seperti lautan manusia. Puluhan bus berjajar menunggu keberangkatan, sementara suara teriakan calo bersahut-sahutan menawarkan tiket. Udara penuh dengan bau knalpot, asap rokok, dan aroma makanan dari warung-warung yang berjejer di pinggir terminal. Di antara keramaian itu, Pak Darto, seorang sopir bus berusia 50-an, duduk di bangku kayu dekat warung kopi terminal. Ia mengaduk kopi hitamnya pelan, matanya sesekali melirik ke arah bus yang akan segera berangkat. Di sebelahnya, Harry, kernet setianya, duduk sambil menghisap rokok dalam-dalam. Matanya menatap ke dalam bus, ke bagian belakang tepatnya, ke satu kursi yang tetap kosong meskipun tiketnya selalu terjual habis. "Hari ini juga kosong, Pak," gumamnya sambil menghembuskan asap rokok. Pak Darto hanya mengangguk. Sudah bertahun-tahun mereka mengalami ini. Sudah bertahun-tahun kursi itu tak bisa diduduki manusia biasa. "Dulu pernah ada yang nekat duduk di sana," kata Harry pelan, hampir seperti bergumam sendiri. "Waktu itu, dia nggak sadar sampai tengah malam. Terus pas subuh, pas bis sampai terminal tujuan." Pak Darto meletakkan cangkir kopinya dan menoleh dengan tatapan tajam. Udah, jangan dibahas, kita berangkat." Harry mengangguk, membuang puntung rokoknya, lalu berdiri. Di dalam bus, Raka, seorang mahasiswa semester akhir, berdiri di lorong sempit sambil melihat tiket di tangannya. Ini pertama kalinya ia mudik sendirian. Biasanya, ia pulang bersama orang tuanya dengan mobil pribadi. Namun, karena tahun ini keluarganya tak bisa mudik bersama, ia memilih naik bus seperti kebanyakan perantau lain. Saat matanya menyapu ke dalam kabin, suasana terasa biasa saja. Para penumpang terlihat lelah. Beberapa sudah mulai bersandar di kursinya. Seorang ibu muda sibuk menenangkan anaknya yang terus menangis. Sekelompok pemuda bercanda di deretan depan, tertawa-tawa kecil sambil berbagi camilan. Ia berjalan menuju kursinya di bagian belakang. Tetapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang janggal. Kursi di sebelahnya kosong. Padahal, sesuai nomor di tiketnya, kursi itu seharusnya sudah ada penumpangnya. Raka mengernyitkan dahi, lalu menoleh ke seorang ibu-ibu berbaju hijau yang duduk di seberang lorong. Wanita itu terlihat gugup, jemarinya yang kurus menggenggam erat pegangan tasnya. "Mas mau duduk di situ?" tanya ibu itu tiba-tiba. Suaranya pelan dan ragu. "Iya, Bu." "Kenapa?" Raka mengangkat tiketnya, menunjukkannya dengan bingung. Ibu itu menelan ludah. Matanya melirik ke kursi kosong itu sebentar, sebelum cepat-cepat membuang muka ke luar jendela. "Lebih baik cari tempat lain, Nak," katanya lirih. Raka semakin heran. "Tapi Bu, ini kursi saya." Belum sempat sang ibu menjawab, seorang pria paruh-baya dengan kopiah yang duduk di baris depan menoleh dan ikut berbicara. "Dek, kalau masih ada kursi lain, lebih baik pindah," katanya dengan nada serius. "Kami ini orang lama, udah sering naik bus ini. Kursi itu lebih baik kosong." Raka mulai merasa tidak nyaman. Sebelum ia bisa berdebat lebih jauh, Harry datang dari arah depan. "Mas, boleh pindah kursi ya?" katanya sambil tersenyum, tapi senyumnya terlihat terlalu dipaksakan. Raka menoleh dengan bingung. "Kenapa? Kursi ini milik saya kan?" Harry tetap tersenyum. "Kebijakan bis, Mas. Kadang ada kursi yang... ya begitulah. Saya pindahkan aja ya." Raka ingin protes, tapi saat itu juga hawa di sekitar kursi belakang terasa lebih dingin. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang duduk di sana, memperhatikannya. Punggungnya terasa dingin, dan entah kenapa bulu kuduknya mulai berdiri. Akhirnya, tanpa perlawanan, ia menghela napas panjang dan mengangguk. "Baiklah," Harry tersenyum lega, dan dengan sigap mengambil ransel Raka, menaruhnya di kursi lain yang kebetulan masih kosong. Bus akhirnya mulai bergerak perlahan keluar dari terminal. Lampu-lampu kota Jakarta yang terang perlahan tergantikan oleh gelapnya jalanan tol. Di dalam kabin,
Sebagian besar penumpang mulai bersiap tidur, sementara beberapa yang lain masih mengobrol pelan. Harry duduk di bangku depan, menatap Pak Darto yang fokus menyetir. "Kita lewat jalur mana, Pak?" tanyanya. Pak Darto menghela napas. "Alas Roban." Harry menelan ludah. "Jalur itu lagi?" Sang sopir mengangguk pelan. "Iya, dan kita harus melewatinya sebelum tengah malam." Di bagian belakang bus, kursi kosong itu tetap kosong. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, kain joknya tampak sedikit tertekan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang duduk di sana, tanpa seorang pun yang bisa melihatnya. Raka duduk di kursi barunya dengan perasaan campur aduk. Ia masih memikirkan kursi kosong di belakang, beserta reaksi aneh para penumpang lain. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis, tetapi suasana dalam bus tadi benar-benar membuatnya merinding. Ia menoleh ke jendela, melihat bayangan lampu jalan yang berpendar di kaca. Di luar sana, Jakarta perlahan menjauh, berganti dengan gelapnya jalan tol yang panjang dan sepi. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba mengalihkan pikirannya. Ia membuka ranselnya dan mengeluarkan ponsel, mengecek pesan dari ibunya. "Ibu, nak, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai, kabari ibu ya." Ia tersenyum kecil, lalu membalas, "Raka, iya bu, doain aku sampai rumah dengan selamat." Setelah mengirim pesan itu, ia menyandarkan kepala ke kursi dan menghela napas. Sebagai anak perantauan, ini adalah pertama kalinya Raka mudik sendirian. Sejak kecil, ia selalu pulang bersama orang tuanya dengan mobil pribadi. Namun, tahun ini mereka tidak bisa mudik karena pekerjaan ayahnya di luar negeri. Ibunya menyarankan agar ia naik pesawat saja, tetapi Raka menolak. "Aku ingin merasakan mudik seperti kebanyakan orang, Bu," katanya waktu itu. Ibunya sempat khawatir, tetapi akhirnya mengizinkan. "Baiklah, asal kamu hati-hati di jalan," pesannya. Kini, di dalam bus malam ini, Raka mulai merasa sedikit menyesal. Perjalanannya belum jauh, tetapi ia sudah dihadapkan dengan hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka media sosial, tetapi sinyal mulai melemah. Akhirnya, ia hanya menyimpan ponselnya kembali dan menutup matanya, berusaha tidur. Tapi entah kenapa, hawa dingin kembali terasa. Sementara itu di bagian depan bus, Pak Darto menyetir dengan ekspresi serius. Tangannya yang kasar menggenggam kemudi dengan kuat. Matanya fokus menatap jalanan yang semakin gelap. Sebagai sopir bus lintas Jawa, ia sudah terbiasa dengan berbagai medan jalan. Ia pernah menyetir dalam hujan deras, melewati jalanan rusak, bahkan menghadapi preman di terminal-terminal tertentu. Namun, satu hal yang paling ia takuti adalah penumpang misterius yang selalu muncul setiap musim mudik. Ia ingat betul kejadian bertahun-tahun lalu ketika seorang pria muda duduk di kursi kosong itu. Awalnya tidak ada yang aneh, tetapi menjelang tengah malam, pria itu mulai bertingkah aneh. Ia berkeringat dingin, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Ketika bis sampai di terminal tujuan, pria itu ditemukan tak bernyawa. Sejak saat itu, kursi itu dibiarkan kosong. Meski tiketnya selalu terjual, para kernet dan penumpang yang tahu akan memilih untuk tidak mendudukinya. Pak Darto melirik ke kaca spion dalam. Ia tidak bisa melihat bagian belakang bus dengan jelas, tetapi ia tahu dia ada di sana. Ia menghela napas, berusaha mengusir kegelisahan. "Kita harus melewati Alas Roban sebelum tengah malam," gumamnya pelan. Harry, yang duduk di bangku depan, menoleh. "Kenapa, Pak? Takut kejadian kayak dulu terulang?" Pak Darto diam sejenak, lalu mengangguk. "Aku nggak mau kehilangan penumpang lagi." Sebagai kernet, Harry sudah bekerja dengan Pak Darto selama hampir 5 tahun. Ia awalnya tidak percaya pada cerita-cerita mistis, tetapi setelah mengalami kejadian aneh berkali-kali,
Kini ia memilih untuk percaya. Setiap musim mudik, ada sesuatu yang ikut naik ke dalam bus ini. Harry menoleh ke arah belakang. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat kursi kosong itu dengan jelas. Meski kosong, ia merasa ada yang duduk di sana. Matanya menangkap sesuatu. Kaca jendela di dekat kursi itu ada embun, seolah-olah ada seseorang yang sedang menghembuskan napas di sana. Harry langsung memalingkan wajah, bulu kuduknya berdiri. "Aduh, semoga kali ini nggak ada kejadian aneh." Gumamnya pelan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebotol kecil air yang diberikan oleh seorang ustaz langganannya di terminal. Air itu katanya bisa menangkal gangguan makhluk halus. Pelan-pelan, ia membuka tutupnya dan meneteskan beberapa tetes ke lantai bas dekat kursi kosong itu. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi setidaknya ini membuatnya sedikit lebih tenang. Sementara itu, di belakang, Raka masih berusaha tidur. Namun, meskipun matanya terpejam, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Angin dari AC yang mengenai kulitnya terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Tiba-tiba, Raka membuka matanya. Itu bukan suara AC. Itu seperti suara seseorang yang sedang bernapas pelan. Ia menoleh ke sebelahnya. Kosong. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia merasa ada yang sedang menatapnya dari kursi kosong itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah. Mungkin cuma perasaanku, bisiknya pada diri sendiri. Namun, tepat saat ia hendak memejamkan mata kembali, sebuah suara lirih terdengar dari kursi kosong itu. "Kamu pulang juga?" Raka merasakan seluruh tubuhnya membeku. Suara itu pelan, serak, dan terdengar seperti berasal dari seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Ia memalingkan wajahnya ke depan, tidak berani menoleh lagi. Di luar, jalanan semakin gelap, dan perjalanan malam baru saja dimulai. Raka berusaha tetap tenang. Ia meneguk ludahnya, memejamkan mata, dan menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, suara itu, "Kamu pulang juga?" masih terngiang di telinganya, seperti bisikan lembut yang bergema dalam kesunyian. Raka mencoba mengabaikannya. Ia menggeser duduknya sedikit, menjauh dari kursi kosong itu, dan menarik jaketnya lebih rapat, berusaha mencari kehangatan di tengah hawa dingin yang terasa semakin menusuk. Di sekelilingnya, suasana bus semakin sunyi. Beberapa penumpang sudah mulai tertidur. Hanya tersisa suara dengkuran pelan dan sesekali batuk seseorang dari barisan depan. Namun, semakin ia mencoba untuk tidur, semakin ia merasa gelisah. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darto tetap fokus menyetir. Matanya tajam menatap jalanan yang mulai gelap. Pepohonan besar di pinggir jalan bergoyang pelan tertiup angin malam. Bayangannya bergerak liar di kaca depan bus. Harry yang masih duduk di kursi dekat pintu masuk melirik ke arah spion dalam. Ia ingin memastikan kursi kosong itu tetap kosong. Tapi ia merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Bayangan seseorang. Dalam spion, samar-samar terlihat sesosok makhluk duduk di kursi kosong itu. Tidak jelas wajahnya. Hanya seperti siluet gelap dengan kepala yang sedikit tertunduk. Harry merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia langsung menoleh ke belakang. Tetapi kursi itu masih kosong. Dengan napas tersengal, ia menoleh lagi ke spion. Sosok itu masih ada di sana. Ia buru-buru berpaling, menunduk, dan menggenggam botol kecil berisi air doa yang ia bawa. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka tutup botolnya dan meneguk setetes. Pak Darto meliriknya sebentar. "Ada lagi?" tanyanya pelan, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Harry menelan ludah dan mengangguk. "Kayaknya udah mulai, Pak." Pak Darto hanya menghela napas panjang. "Pegang baik-baik, jangan panik." Harry mengangguk lagi, tapi ia tahu
ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Raka masih duduk dengan resah. Ia ingin mengabaikan semua perasaan aneh ini, tapi udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Bahkan kakinya yang tertutup celana panjang pun bisa merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia menggigil sedikit, lalu melirik ke samping. Kursi kosong itu masih tetap kosong. Tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang duduk di sana. Dalam hati, ia berusaha menenangkan diri. Jangan takut, Rak. Mungkin cuma sugesti. Ini cuma kebetulan. Namun, tiba-tiba, kamu... Raka membelalakan mata. Itu bukan suara pikirannya. Ia langsung menoleh ke kursi kosong itu, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Ada seseorang di sana. Sosok itu tidak jelas, seperti kabut gelap yang perlahan-lahan membentuk rupa manusia. Bayangan itu duduk dengan kepala sedikit tertunduk, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Raka ingin berteriak, tetapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa duduk kaku, napasnya tersengal, dan jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan. "Kamu pulang juga?" Suara itu terdengar lebih jelas sekarang, lebih dekat, seolah-olah sosok itu benar-benar ada di sana, berbicara tepat di sampingnya. Raka berusaha bangkit dari kursinya, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Raka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sepasang mata kosong, hitam melegam, dan wajah pucat yang separuhnya sudah membusuk. Raka ingin berteriak, tetapi sebelum suaranya bisa keluar, tiba-tiba, brak! Bus berguncang keras, membuat beberapa penumpang terbangun kaget. Raka tersentak, dan saat ia menoleh lagi, sosok itu menghilang. Ia mengatur napasnya yang tersengal. Jantungnya masih berdebar kencang. Penumpang lain mulai bergerak. Beberapa dari mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Seorang bapak tua di kursi depan berseru, "Ada apa, Pak Sopir?" Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya merapatkan genggamannya di kemudi dan menatap lurus ke depan. Namun, Raka yang masih gemetar bisa melihat wajah sopir itu melalui kaca spion. Wajahnya tampak pucat, seperti sudah tahu bahwa ini baru permulaan. Bus melaju semakin dalam ke dalam gelapnya malam, melewati jalanan sepi yang dikelilingi pepohonan tinggi, dan Raka tahu perjalanan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hujan mulai turun perlahan, menimbulkan suara ritmis yang mengetuk atap bus. Raka masih duduk diam di kursinya. Tubuhnya terasa lemas setelah kejadian tadi. Apa yang barusan ia lihat? Apakah itu hanya halusinasinya karena kelelahan? Ataukah benar-benar ada sesuatu yang duduk di kursi kosong itu? Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan sosok berwajah busuk itu masih menghantui pikirannya. Dari bangku depan, suara Pak Darto terdengar pelan namun tegas. "Jangan ada yang tidur terlalu pulas malam ini." Kalimat itu membuat suasana di dalam bus semakin mencekam. Beberapa penumpang yang tadinya sudah mulai terlelap kini saling berpandangan. Seorang bapak tua dengan peci hitam berdehem mencoba mencairkan suasana. "Ada apa, Pak Sopir?" tanyanya hati-hati. Pak Darto tetap fokus pada jalan di depannya. "Jalanan lagi nggak bagus, Pak. Hati-hati aja." Jawaban itu terdengar biasa saja, tetapi ada ketegangan dalam nada suaranya. Di sebelahnya, Harry tetap menggenggam botol kecil air doa yang ia bawa. Sesekali melirik ke kaca spion. Setiap kali ia melihat ke belakang, ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Bayangan seseorang masih duduk di kursi kosong itu. Bus melaju semakin jauh ke dalam kegelapan. Pepohonan di kiri kanan jalan terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang mengawasi. Jalanan mulai terasa berbeda, seolah-olah bus sedang melaju di tempat yang bukan bagian dari dunia nyata. Raka memejamkan mata sejenak,
lalu membuka ponselnya. Tidak ada sinyal. Ia ingin menghubungi ibunya, tapi percuma. Ia mengalihkan perhatiannya ke jendela, melihat keluar ke arah hutan gelap yang terus berlalu. Namun tiba-tiba, bayangannya sendiri di kaca jendela tidak bergerak. Ia menahan napas. Itu bukan pantulan dirinya. Sosok itu tampak lebih kurus, lebih pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Raka langsung berpaling, menoleh ke kursi kosong di sampingnya. Masih kosong, tapi kenapa hawa dingin itu semakin menusuk? Raka menggigit bibir, memberanikan diri untuk berbisik pelan. "Siapa kamu?" Keheningan. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin deras. Ia menunggu, berharap tidak ada respons. Namun, tepat saat bus melintasi sebuah tikungan tajam, ia mendengar suara lirih yang hampir tak terdengar. "Aku pulang." Jantungnya berdegup kencang. Suara itu sangat dekat, seolah-olah seseorang berbisik tepat di telinganya. Ia menoleh ke kiri dengan sangat pelan, dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok perempuan berambut panjang duduk di kursi kosong itu dengan kepala tertunduk. Pakaian yang ia kenakan tampak usang, lusuh, seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Tangannya yang kurus mencengkeram ujung rok lusuhnya, sementara rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Hawa dingin semakin menusuk. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan saat wajahnya terlihat, sebuah senyuman mengerikan terbentuk di bibirnya yang membusuk. Dari bangku depan, Harry mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam bus semakin dingin, dan beberapa penumpang tampak gelisah dalam tidurnya. Ia menoleh ke arah belakang dan terkejut melihat Raka yang terlihat membatu di kursinya. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Harry tahu ini bukan pertanda baik. Ia buru-buru bangkit dari kursinya dan berjalan ke belakang. Tangannya menggenggam botol kecil air doa dengan erat, sementara hatinya berdoa agar ia tidak melihat apapun yang tidak seharusnya ia lihat. Namun, saat ia tiba di dekat Raka, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Semua suara di dalam bus menghilang. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara mesin, tidak ada suara napas para penumpang. Semua seolah membeku dalam keheningan yang menyeramkan. Dan dalam kesunyian itu, Harry melihatnya. Kursi kosong itu tidak kosong lagi. Sosok perempuan itu ada di sana. Ia tersenyum ke arah Raka dengan mata kosong dan wajah yang mulai membusuk. Namun, ketika Harry menatapnya lebih lama, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah perempuan itu sangat familiar. Tiba-tiba, sebuah ingatan lama melintas di kepala Harry. Bertahun-tahun lalu, ada seorang perempuan muda yang naik ke dalam bus ini. Ia sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya untuk berlebaran bersama keluarganya. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu terjadi. Bus mengalami kecelakaan, dan perempuan itu meninggal di tempat duduknya. Kursi yang selama ini dibiarkan kosong. Kursi yang selalu terjual, tapi tak pernah diduduki. Kursi itu adalah tempat di mana arwahnya masih tertinggal. Harry merasa tenggorokannya mengering. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Namun, perempuan itu kini menoleh ke arahnya. Matanya yang kosong menatap lurus ke dalam jiwanya. Dan dengan suara yang pelan, ia berbisik, "Aku hanya ingin pulang." Harry merasa tubuhnya gemetar. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat botol air doa yang ia pegang, lalu menuangkannya ke lantai dekat kursi kosong itu. Saat tetesan pertama menyentuh lantai, semuanya langsung berubah. Suara mesin bus kembali terdengar. Hujan kembali terdengar menetes. Para penumpang kembali bergerak dalam tidur mereka. Dan saat Harry melihat ke kursi kosong itu, perempuan itu sudah menghilang. Namun, hawa dingin masih tersisa di sana, seolah-olah keberadaannya belum sepenuhnya pergi. Harry menoleh ke arah Raka yang masih terlihat syok. Ia menggenggam bahunya dan mengguncangnya pelan. "Mas, nggak apa-apa?"
Tanyanya dengan nada cemas. Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan, lalu mengangguk pelan. Harry menepuk bahunya. "Tenang Mas, kita udah hampir sampai." Namun, dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Bus masih melaju di jalanan yang sepi, dikelilingi hutan lebat yang terasa, semakin menelan mereka ke dalam kegelapan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah mereka benar-benar akan sampai di tujuan? Bus terus melaju di tengah derasnya hujan. Angin kencang menggoyangkan pepohonan di sisi jalan, membuat bayangannya bergerak liar seperti tangan-tangan hitam yang ingin mencengkeram bus. Raka masih terduduk diam, tangannya gemetar saat memegang lututnya. Ia masih belum bisa melupakan apa yang baru saja ia lihat. Sosok perempuan itu, wajah membusuknya, senyumannya yang begitu menyeramkan. Di kursi depan, Harry terus menatap ke spion, memastikan bahwa kursi itu tetap kosong. Ia tahu kejadian ini belum berakhir, meskipun sosok itu sempat menghilang setelah air doa menyentuh lantai. Pak Darto mengemudi dengan wajah tegang, sorot matanya tajam menatap jalan di depan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya semakin khawatir. Jalanan yang mereka lewati terasa tidak asing, dan itu masalahnya. Karena seharusnya setelah melewati tikungan terakhir, mereka akan mendekati sebuah warung kecil yang biasa menjadi tempat perhentian sebelum lanjut ke jalur utama. Namun, warung itu tidak ada di sana. Sebagai gantinya, yang mereka lihat hanyalah jalanan kosong yang terus berulang. "Pak, kita kok masih di sini?" Harry akhirnya memberanikan diri bertanya. Pak Darto tidak menjawab, tetapi napasnya terdengar berat. Raka, yang mulai merasa ada yang tidak beres, ikut bersuara. "Kita nggak nyasar kan?" Pak Darto menggeleng. "Nggak mungkin nyasar, saya udah hafal jalur ini sejak puluhan tahun." "Tapi warung perhentian tadi nggak ada, Pak," sahut Harry. Pak Darto menggigit bibirnya. Ia tidak ingin panik, tetapi keringat dingin sudah mulai membasahi dahinya. Ia melirik jam di dashboard. 03.45 waktu Indonesia Barat. Seharusnya mereka sudah hampir sampai di terminal tujuan. Tetapi entah mengapa jalanan terasa tak berujung. Semua pohon tampak sama. Tikungan yang mereka lalui juga terasa familiar, seolah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan semakin lama mereka melaju, semakin terasa ada sesuatu yang tidak benar. Raka menoleh ke jendela. Di luar, di antara gelapnya hutan yang diselimuti kabut, ia merasa melihat sesuatu bergerak. Sosok-sosok hitam berdiri di antara pepohonan, berdiri diam, mengawasi bus yang lewat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, sebuah suara lirih terdengar dari belakang. "Turunkan aku." Raka langsung membalikkan badan. Kursi kosong itu masih kosong. Namun, ia jelas-jelas mendengar suara itu. Suara seorang perempuan. Harry juga mendengarnya. Ia segera membuka botol air doa yang masih ia pegang dan berusaha menuangkan sedikit lagi ke lantai bus. Namun, sebelum tetesan pertama jatuh, sesuatu merenggut botol itu dari tangannya. Botol itu melayang di udara dan terlempar ke belakang bus dengan kekuatan tak terlihat. Brak! Semua penumpang yang masih terjaga tersentak kaget. Beberapa orang mulai terbangun dari tidur mereka. Seorang ibu yang duduk di dekat tengah bus menggigil ketakutan. "Astagfirullah, ini ada apa, Mas?" Harry berusaha tetap tenang. "Bu, tahan bacaan doa. Ya, jangan panik." Namun, sebelum ibu itu bisa menjawab, bus tiba-tiba berhenti mendadak. Pak Darto menginjak rem sekuat tenaga. Roda bus berdecit keras di atas aspal basah, lalu berhenti total. Semua penumpang yang masih sadar langsung melihat keluar. Di depan mereka, terbentang jalan buntu. Tidak ada lagi jalan. Hanya hutan gelap, penuh kabut, dengan pepohonan tinggi yang tampak semakin menyeramkan. Namun,
Yang lebih mengerikan, di tengah jalan berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan baju lusuh. Diameter tersenyum, menatap mereka semua dengan mata kosong. Harry langsung merogoh kantongnya, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menangkal energi negatif ini. Pak Darto memegang kemudi erat-erat, tubuhnya bergetar. "Kita nggak boleh berhenti di sini lama-lama," katanya dengan suara parau. Namun, sebelum ia bisa menginjak gas, semua lampu di dalam bus padam. Bus terjebak dalam kegelapan total. Dan dalam gelap itu terdengar suara langkah kaki. Pelan, mendekat. Dan seseorang atau sesuatu mulai naik ke dalam bus. Suasana dalam bus mencekam. Lampu padam. Hanya suara napas tersengal-sengal dan degup jantung para penumpang yang terdengar, bercampur dengan rintik hujan yang semakin deras. Lalu, tap, tap, tap. Langkah kaki terdengar di lantai bus. Pelan, menyeret, seperti milik seseorang yang kelelahan atau bukan manusia. Di bangku depan, Harry memegang tas kecilnya erat-erat, mencari benda apapun yang bisa ia gunakan sebagai pelindung. Pak Darto menelan ludah. Tangannya masih menggenggam kemudi, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sementara itu, Raka duduk membatu. Napasnya pendek dan cepat. Ia tahu langkah kaki itu berasal dari arah depan bus, tapi ia tidak berani menoleh. Semua penumpang terdiam, menahan suara, menahan gerak. Seolah jika mereka membuat sedikit saja bunyi, sesuatu yang mengerikan akan menyadari keberadaan mereka. Lalu, dari arah depan, terdengar suara, "Tolong aku hanya ingin pulang." Sebuah bisikan, lirih, penuh kesedihan. Namun, suara itu terdengar tidak wajar, seperti berasal dari seseorang yang telah lama kehilangan nyawa. Raka menahan napas, ia memejamkan mata, berusaha berpikir apa yang harus ia lakukan. Namun, tiba-tiba, perang! Sesuatu menerjang kaca depan bus. Pak Darto langsung menekan klakson, tetapi tidak ada suara. Bus masih dalam keadaan mati total, seolah-olah mereka telah tersesat di dimensi lain. Tiba-tiba, di antara kilatan petir yang menyambar di kejauhan, terlihat sesuatu di luar kaca depan. Sosok perempuan itu. Ia menempel di kaca dengan kepala tertunduk, rambutnya yang basah menutupi sebagian wajahnya. Pakaian lusuhnya menempel di tubuhnya yang kurus kering. Tangannya yang pucat dan panjang menekan kaca, meninggalkan bekas basah yang perlahan berubah menjadi bercak merah. Lalu ia mengangkat wajahnya, matanya kosong, bibirnya menyeringai, dan sesuatu yang lebih mengerikan terlihat. Dari sudut bibirnya, ulat-ulat kecil merayap keluar. Seorang ibu yang duduk di tengah bus akhirnya tak mampu menahan diri. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Suara itu seperti menjadi pemicu. Tiba-tiba, lampu dalam bus menyala kembali, tetapi kini dalam keadaan berkedip-kedip, seperti bola lampu yang hampir putus. Namun, bukan hanya itu. Ketika lampu kembali menyala, semua penumpang melihatnya. Di dalam bus, kursi-kursi yang kosong kini tidak lagi kosong. Sosok-sosok samar duduk di sana. Beberapa dari mereka hanya bayangan gelap. Beberapa lagi tampak seperti orang dengan wajah yang hancur, mata berlubang, atau tubuh yang sudah membusuk. Mereka bukan manusia. Mereka adalah penumpang yang sudah lama meninggal, tetapi masih menumpang di dalam bus ini. Harry langsung meraih air doa yang tadi sempat terjatuh ke lantai. Ia menggenggamnya erat, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. "Pak Darto, jalanin busnya sekarang juga," serunya. Pak Darto masih terpaku beberapa detik sebelum akhirnya sadar. Ia menekan tombol starter, tetapi bus masih tidak mau menyala. Sementara itu, perempuan di kaca depan mulai bergerak masuk. Tangan kurusnya merayap menembus kaca, mencengkeram bagian dalam bus. Mulutnya yang dipenuhi belatung mulai terbuka, mengeluarkan suara erangan menyayat. Harry buru-buru membuka tutup botol air doa dan menyiramkannya ke arah perempuan itu.
Serakeke. Seketika, terdengar suara seperti air menyentuh bara panas. Perempuan itu menjerit keras. Suaranya melengking seperti angin badai sebelum menguap dan menghilang. Bersamaan dengan itu, bas menyala kembali. Pak Darto tidak menunggu lama. Ia langsung menginjak gas sekuat tenaga. Bus melaju kencang, meninggalkan jalanan buntu di belakang mereka. Sosok-sosok di dalam bus menghilang satu persatu, seiring dengan doa yang terus dilantunkan oleh Harry dan beberapa penumpang lain. Udara yang tadinya dingin, kini perlahan mulai menghangat. Dan untuk pertama kalinya, sejak beberapa jam terakhir, mereka melihat sesuatu yang memberi harapan. Di kejauhan, lampu-lampu terminal mulai terlihat. Mereka akhirnya keluar dari jalan terkutuk itu. Namun, satu pertanyaan masih tersisa dalam benak mereka. Apakah sosok itu benar-benar telah pergi? Ataukah ia masih menunggu kesempatan lain untuk ikut pulang bersama penumpang lainnya? Bus akhirnya memasuki area terminal. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya terasa begitu jauh, kini tampak terang benderang, menyapu sisa kegelapan yang sempat menyelimuti mereka. Pak Darto menghela napas panjang, tangannya masih gemetar di atas kemudi. Harry menyandarkan kepalanya di kursi, merasakan betapa keringat dingin masih membasahi punggungnya. Raka masih terdiam di kursinya. Pikirannya penuh dengan kejadian yang baru saja ia alami. Ia bahkan tidak yakin apakah ia benar-benar masih berada di dunia nyata atau masih terjebak dalam mimpi buruk itu. Penumpang lain juga tampak kelelahan. Sebagian terlihat sibuk membaca doa dalam hati. Sebagian lagi masih menggenggam tas mereka dengan erat, seolah takut sesuatu akan menarik mereka kembali ke dalam kegelapan tadi. Namun, meski bus sudah sampai di terminal, rasa aneh itu belum sepenuhnya hilang. Saat bus berhenti sepenuhnya, satu persatu penumpang mulai turun. Beberapa dari mereka berjalan dengan tergesa-gesa, ingin segera meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Raka pun beranjak mengambil tasnya. Namun, sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh ke dalam bus untuk terakhir kalinya. Dan di sanalah ia melihatnya. Kursi kosong itu masih kosong. Tidak ada lagi tanda-tanda sosok perempuan itu. Tidak ada hawa dingin, tidak ada suara bisikan, tidak ada senyum mengerikan dari wajah membusuknya. Seakan-akan semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Namun, Raka tahu itu bukan mimpi. Harry yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya pelan. "Mas, ayo, jangan lama-lama di sini." Raka mengangguk dan turun dari bus. Pak Darto masih duduk di kursinya, menatap ke depan dengan ekspresi kosong, seolah pikirannya masih tersisa di jalan yang mereka tinggalkan tadi. Ketika Raka menjejakkan kaki di aspal terminal, ia menghela napas panjang. Udara malam kini terasa jauh lebih segar dibandingkan saat mereka masih di jalan. Namun, saat ia berjalan menjauh dari bus, sesuatu menarik perhatiannya. Dari kaca jendela bus yang berembun, ia melihat bayangan seseorang. Bayangan seorang perempuan duduk di kursi kosong itu. Ia menelan ludah, hatinya berdebar. Namun, saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Apakah ia hanya berhalusinasi, ataukah sosok itu masih ada di sana, menunggu perjalanan berikutnya? Di depan terminal, Raka dan Harry berjalan beriringan. "Apa kita benar-benar sudah keluar dari sana?" Raka bertanya dengan suara pelan. Harry terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kita mungkin sudah keluar, tapi bus itu akan tetap melanjutkan perjalanannya." Raka menoleh ke arah bus yang kini kosong. Hanya tersisa Pak Darto yang masih duduk di kursinya. "Apa maksudnya?" Harry menghela napas panjang. "Aku pernah dengar cerita tentang bus ini dari sopir lain. Katanya, setiap malam menjelang Lebaran, ada satu penumpang yang selalu naik, tapi tidak pernah benar-benar turun di terminal." Raka bergidik. "Jadi,
Perempuan itu? Harry mengangguk. Iya, dia masih mencari jalan pulang. Hening. Hujan sudah berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu-lampu terminal. Namun, suasana masih terasa berat, seolah ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Harry menepuk bahu Raka. Mas, pulanglah. Jangan pikirkan ini terlalu dalam. Yang penting kita selamat. Raka mengangguk pelan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini akan menghantui tidurnya untuk waktu yang lama. Sementara itu, dari kejauhan, bus yang tadi mereka tumpangi perlahan mulai bergerak lagi menuju tujuan berikutnya, membawa penumpang-penumpangnya, dan mungkin di dalamnya masih ada satu penumpang misterius yang ikut dalam perjalanan.